Baik, selamat siang semuanya. Kita mulai aja nih. Kalau saya lihat di ininya nggak ada moderatornya, jadi Hadir Pak, Hah? hadir Pak. Ya siapa nih moderatornya siapa? Nggak tahu saya. Saya Pak, panas, panas. Oh Panas, ya udah Panas ya sok mangga tuh, silakan tuh. Oh sudah banyak Pak, memang Pak. Ya udah, Bentar, dibuka aja. mulai aja ya. Bentar Ya, nih Pak, lagi paralel nih Pak. By PC, by handphone juga nih Pak. walah, canggih banget sih. Di mana Pak Ono? Di Di, kampus? di rumah jadinya. Di rumah Pak. Iya, orang-orang pada pergi ke Sukabumi. Ya udah langsung silakan Panas. Oke. Baik, selamat siang teman-teman semua. Sudah ada 27 peserta ya teman-teman semua ya. Oke. Sebelumnya teman-teman semua saya izin ini dulu ya, sebentar saya paralel ini dulu ya. Oke, baik. Share call dulu. Kebanyakan ini boleh, selamat siang teman-teman semuanya. Kita ini ada webinar hari ini terkait tentang judulnya kalau tidak salah itu Grow Your Experience on Building Your Website ya teman-teman semua ya. Oke, sebelumnya saya mau lihat dulu pesertanya ini. Suara saya aman ya teman-teman semua ya? Semua Aman, aman. peserta Aman. aman ya? Oke, panggil ada berapa ya? Ini kebanyakan dari mana nih? Boleh disuarakan dulu. Ada yang dari TTS atau non TTS semua? Kayaknya non Kebetulan ITTS ini deh banyaknya mah. Bagus. oh, mantap ya. Wah, luar biasa. Oke, kita saya lihat dulu ini ya, Pak. Oke. Sebelumnya ini sudah Pak, sudah ada dan tes ya boleh di sounding dulu teman-teman ininya kebanyakan dari mana atau nanti saya peralat saya izin ini. Itu sudah non ITTS, udah di chat. Itu udah di chat tuh non ITTS. Dari namanya kayaknya Ada bukan tes ya ITTS kebanyakan ya. banyaknya sih. Solo, wih keren. Wah, luar biasa. Lewat apa nih media sosial ini, Prof? Iya Ono yang IG posting, kebanyakan ya, Prof. makanya banyak. Wah, luar biasa nih berikutnya harusnya Nathan sama Pais nih yang posting nih ya. Nathan gimana? Siap? Wah, siapa? Siap ya, Pais juga ya berikutnya ya. Ya Pak Ono ya. Iya. Luar biasa memang. Wah ini Oke, ada baik, Komet sahabat teman, KB. sudah lumayan banyak ya. 4 dikurang 29, 26 ya, 25 peserta sudah ya. Oke ya. Oke, sebelumnya saya sounding sedikit ya teman-teman semua kita akan bahas terkait website ya, kurang lebih ya Mas Tatan dan Mas Pais ya. Bahasa pemrogramannya nanti terkait HTML ya. Sebelumnya teman-teman ada yang belum tahu tentang website belum nih? Atau sudah tahu semua? Sudah tahu semua ya? Oke. Dalam website dan dunia pemrograman itu biasanya baik-baik istilah ya kita kenal ada program, ada pemrograman, ada bahasa pemrograman, ada juga disebut programmer untuk orangnya, programming ya teman-teman semua ya. Nah, website ini adalah salah satu program ya yang diciptakan dari suatu bahasa programan ya. Misalkan di sini seperti HTML dan lain-lainnya teman-teman semua ya. Oke. Dan nantinya juga kita akan menggunakan text editor ya teman-teman. Silakan teman-teman disesuaikan dengan text editor teman-teman semua ya. Karena nanti speaker kita tadi infonya katanya langsung praktek ya Mas Nathan ya. Ada prakteknya ya? Ada Iya, ya? Pak. Hmm. Oke, mantap. Oke, baik teman-teman semua kita mulai saja untuk materi kita yang pertama. Silakan Mas Nathan bisa dimulai kita nanti ada sesi tanya jawabnya setelah speaker selesai teman-teman semua ya. Nanti kurang lebih akan diberi kesempatan untuk peserta itu 3 pertanyaan cukup Mas Nathan ya? Atau kurang? Ya, kondisional aja mungkin, Pak. Oh, kondisional aja ya. Oke, baik. Ini Nanti usul aja, dikondisionalkan usul, aja. usul, usul, usul. Boleh, boleh Pak Jadi Ono. kalau mau nanya, kalau mau gampang taruh di chat aja. Jadi sambil nerangin bisa nanya di chat. Oke, Terus ini teman-teman. ini buat teman-teman semua yang hadir. Ini jujur dulu ya. Ini ceritanya kita lagi ngelatih mahasiswa ITTS buat ngomong.
Betul. Nih Faiz tuh Betul. semester berapa ya? Faiz sama Nathan semester 5 atau semester 7 saya lupa. Master 5 Pak. Semester 5 ya. Oke, jadi ngelatih buat ngomong. Jadi kalau Anda punya masukan buat teman-teman ini juga nggak apa-apa. Misalnya cara penyampaiannya sebaiknya seperti apa sih? Nah, silahkan ditaruh terus di chat juga sih, nggak apa-apa sih. Namanya juga belajar ya, biar pinter. Nanti kalau ada orderan juga bisa dikasih orderannya ke Nathan sama Faiz. Mereka terima orderan kok. Terima kasih. Lanjut, silakan. Baik, terima kasih. Kurang lebih itu ya teman-teman. Sebenarnya memang kita dari tetes nih. Pak Anas yang tewas ya kayaknya ya. Pak Anas yang tewas ini mah. Sok atuh. Kalau gitu siapa? Nathan duluan atau Faiz duluan sih tadi? Saya duluan Pak. Ya udah, silahkan Nathan. Oke, berhubung moderator kita sedang tidak bagus sinyalnya sepertinya. Saya ambil alih aja. Izin share screen. Nanya dulu. Nih Anda berdua udah punya pacar belum sih? Waduh, pertanyaan berat ya Pak. Ya udah, nggak usah dijawab. Lanjut. Sedih kalau diitain Prof. Oke. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah aman. Dimulai ya, silakan Mas Nathan speakernya ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi webinar kali ini itu judulnya Grow Your Experience on Building Website. Jadi tim penyusun materinya adalah ada saya sendiri. Buat yang belum kenal, kenalin nama saya Nathan Firdaus, biasa dipanggil Nathan, dan ada rekan saya Faiz, dan Faiz Ramdhani. Oh iya, disclaimer dulu ya. Sebenarnya judulnya itu cuman gimmick ya. Jadi materi utamanya itu sebenarnya HTML, CSS, JavaScript dasar aja. Kita nggak nyentuh sampai dalam-dalam kok. Tenang aja kawan-kawan. Jadi yang bakal kita pelajarin di materi ini tuh yang pertama ada pengenalan HTML, CSS, dan JavaScript dasar, pengenalan framework. Terus ada sedikit tentang setup domain dan server untuk kebutuhan hosting web. Oke. Jadi kita mulai dari pengenalan HTML, CSS, dan JavaScript dasar ya. Jadi buat yang belum tahu HTML itu apa sih? HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi dia itu intinya bahasa yang untuk nyusun struktur halaman web gitu. Struktur halaman web HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Oke, jadi ini ada contohnya ya, teman-teman. Jadi struktur utama HTML tuh kalau misalnya di kode editor, misalnya yang paling umum kan ada Visual Studio Code. Dia tuh ada apa istilahnya? Bisa dibilang template lah, template awal untuk bikin HTML tuh kayak gini. Ada doctype. Nah, ini tuh makhluk apa sih? HTML tuh apa? Kenapa ada kurung bentuknya kayak gitu? Jadi ini tuh kurang lebih struktur HTML tuh kayak gini. Ada yang namanya tag pembuka. Tag pembuka itu yang di awal nih. Yang tadi kalau ini contohnya H1 tuh tag pembuka. Terus ada tag penutup juga. Tag penutup itu pakai slash buat menutup. Terus ada kontennya. Kontennya itu isi dari elemennya. Jadi dia diapit antara tag pembuka sama tag penutup. Terus di dalamnya ada yang namanya atribut sama atribut value. Atribut itu istilahnya inilah modifier. Jadi buat ngemodif elemennya, mau ada apa aja di elemen itu, kayak gitu. Nah, kurang lebih struktur HTML tuh kayak gini. Mungkin biar langsung kebayang, dicontohin langsung aja. Jadi di sini saya udah nyiapin dokumen HTML di Visual Studio Code. Nah, jadi umumnya itu dokumen HTML pakai nama index.html. Itu tuh udah paling umum banget, defaultnya lah. Terus kalau di Visual Studio Code tuh untuk mulai bisa ketik tanda seru aja. Nah, nanti udah muncul nih template-templatenya. Jadi pertama itu ada bagian head. Bagian head itu bagian bisa dibilang metadatanya lah. Bagian-bagian yang nggak kelihatan di bodinya. Kayak misalnya title nih. Title itu judul halaman webnya. Jadi nanti munculnya bukan di browsernya. Nah, di browser kan kosong ya. Tapi dia muncul di halaman tabnya tuh yang atas.
Jadi kalau misalnya judulnya kita ganti, misal ini adalah halaman HTML. Oke, kita save, terus di refresh. Nah, di atas udah berubah tuh. Kelihatan nggak berubah? Mungkin kelihatan ya. Nah, terus ada bagian body. Bagian body itu semua elemen yang kelihatan di layar utama nih, layar utama nih. Maksudnya halaman utama. Jadi misal di sini kan masih kosong. Misal kita ketik satu, ini adalah heading satu. Nah, jadi dia tuh muncul di sini tuh. Ini adalah heading satu. Secara umum heading tuh ada 1 sampai 6. H1 itu yang paling gede, terus H6 itu yang paling kecil. H1, H6. Oke, kayak gini. Jadi kenapa diurutin dari yang gede paling sampai yang terkecil? Itu menandakan apa ya? Mungkin kalau di apa skripsi atau jurnal atau dokumen apapun itu bisa dibilang ini subbab-subbabnya lah. Gitu. Oke, nah mungkin sampai situ dulu soal HTML. Lanjut ke slide. Nah terus, oh iya, untuk elemen-elemennya itu yang utama ada heading itu yang paling utama kayak tadi. Heading, terus ada paragraf. Paragraf itu buat isi kontennya. Biasanya kalau misalnya contohnya web berita, dia kan ada isi-isinya tuh. Nah, dia pakai elemen paragraf. Terus biasanya yang utama itu ada input ya. Input itu biasanya diapit di dalam elemen form. Jadi nanti dia ada input. Misalnya, ya coba lah kayak gitu. Input. Nah, kayak gini input. Nah, oke, mungkin untuk HTML selengkapnya untuk semua elemennya bisa dibaca di sini ya. Bisa dibaca di sini. Oke, kita lanjut ke CSS. Nah, jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheets. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar, kertas, atau media lain. CSS menghemat banyak pekerjaan, dapat mengontrol tata letak beberapa web sekaligus. Style sheet eksternal dapat disimpan dalam file CSS. Jadi intinya CSS itu untuk memberi style pada elemen HTML. Kan kalau misalnya kayak tadi itu, ini masih kaku banget ya, masih defaultnya masih hitam-hitam doang. Nah, supaya dia lebih bergaya gitu, supaya lebih keren, kita pakai yang namanya CSS. Nah, CSS itu ada 3 macam penggunaan. Yang pertama bisa inline, terus kedua bisa internal, ketiga bisa eksternal. Nah, contohnya yang inline itu sesuai namanya inline. Jadi dia satu baris sama elemennya. Cara pakainya itu dia gabung di elemennya. Style itu berlaku sebagai atribut. Nah, misal saya mau ganti warnanya jadi biru misalnya. Nah, kalau di refresh, nah dia udah ganti jadi warna biru tuh. Nah, terus yang kedua tadi namanya internal ya. Kalau internal itu dia ada di tag head, terus di elemen yang namanya style. Dia disimpan di sini. Dinamain internal karena dia stylenya diletakkan di file yang sama dengan file HTML-nya. Nah, terus cara pakainya tuh kayak gini. Cara pakainya itu kita lihat struktur dulu deh. Strukturnya. Nah, jadi struktur CSS kurang lebih ada selektor, property, sama value. Jadi selektor itu intinya kita mau kita mau mengubah elemen yang mana. Nah, misal kita mau mengubah elemen P itu. P kan paragraf. Kita mau mengubah warnanya jadi merah. Nah, kayak gitu cara pakainya. Jadi kalau kita refresh, teksnya udah ganti jadi warna merah. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus yang eksternal, tadi kan eksternal CSS itu stylenya itu dia misah di tempat lain di luar dokumen HTML-nya. Misal di sini kita punya namanya style.css. Nah, kayak gini aja. Untuk penulisannya sama aja kayak internal kayak gini. Ada selektor, terus atribut sama value. Nah, sampai sini kalau di refresh dia belum kepake karena belum dihubungin. HTML sama CSS-nya belum terhubung. Untuk hubunginnya,
kita pakai tag yang namanya link CSS. Nah, jadi gini cara penulisannya. Link, file, style sheet, ref, terus ini nama file. Nama file style.css. Itu. Oke, di save, di refresh, udah udah berubah. Nggak gitu aja. Nah, ini untuk responsivitas mungkin nggak dijelasin lebih lanjut di sini. Oke, selanjutnya ada yang namanya JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman untuk web. JavaScript bisa membuat halaman web menjadi dinamis dan interaktif. Nah, untuk penggunaan JavaScript itu kurang lebih mirip-mirip sama CSS. Ada penggunaan internal sama eksternal. Ini BTW kekecilan kan? Gedein dikit lah ya. Jadi untuk penggunaan internal itu, nah bedanya sama CSS, kalau JavaScript itu ditaruhnya di body. Sebenarnya di head juga bisa, cuman best practice-nya itu ditaruhnya di body. Dah, kayak gini doang nih. Kalau internal, kalau eksternal, tinggal bikin file di luar, terus ngehubunginnya, script, search, sama filenya, script.js. Udah gitu aja. Nah, mungkin kenapa kenapa dia bisa bikin halaman web jadi lebih interaktif, lebih dinamis sama interaktif gitu. Karena dia itu bisa memanipulasi elemen-elemen HTML. Kayak misalnya gini, misal kita punya tombol nih, ubah warna, taruh. Nah, misal kita punya tombol ubah warna, kita mau tombol ini mengubah warna si paragraf nih. Nah, jadi caranya itu pertama kita bikin fungsi dulu, fungsi ubah warna. Mungkin nggak usah dipusingin dulu ya soal kayak gini-ginian. Kita praktekin dulu aja. Terus sub alam itu text style dot color misal jadi warna A, jadi warna A apa ya, hijau, green. Oke, nah kalau kita klik belum berubah ya, bentar kayaknya ada yang salah. Dokumen udah kita kembali style dot color warna biru. Oh iya, di sini belum dikasih. Mau klik ubah. Nah, sip tuh kalau diklik udah berubah. Nah, jadi kurang lebih gambarannya begitu. Kenapa JavaScript bisa bikin halaman web menjadi lebih interaktif? Itu salah satu contohnya aja. Nah, terus dasar-dasar JavaScript tuh kurang lebih ada variabel, data type atau tipe data, operator, conditional statement, if else, loop atau perulangan, sama function. Nah, function contohnya kayak tadi ya. Nah, buat variabel nih, variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk menyimpan data. Variabel dideklarasikan dengan keywords var, let, atau const. Di JavaScript itu, ini biar nggak bingung di file terpisah aja ya. Nah, jadi di JavaScript itu cara bikin variabel pertama ada var. Bisa kita mau bikin variabel nama, nama alamat, let, umur. Terus tadi const. Nah, jadi var itu sebenarnya var itu sekarang udah nggak dipakai lagi di JavaScript versi-versi di browser versi-versi terbaru karena penggunaan var ini cuma dipakai untuk browser yang versi lama kayak Internet Explorer atau yang mungkin browser jadul lah kayak Netscape mungkin loh. Sekarang kita itu kalau bikin variabel pakai keyword let. Nah, jadi kita nggak usah pakai var di sini ya. Jadi let itu untuk variabel yang nilainya bisa berubah. Nah, kalau di sini kan misalnya umur kan bisa berubah tuh. Misalnya tahun ini 12, tahun depan 13, itu kan berubah-berubah kan. Nah, satu lagi const itu variabel buat yang nilainya nggak bisa berubah-ubah. Kayak misalnya yang umum di matematika kan ada pi. Nah, itu kan 3,14 berapa sekian lah. Pokoknya dia nilainya konstan kan, nggak berubah-berubah.
atau tanggal lahir juga bisa. Kan nggak mungkin tanggal lahir berubah kan. Kayak gitu. Bedanya itu untuk variabel. Terus ada tipe data. Nah, tipe data itu di JavaScript yang umum itu ada empat. Ada string, number, angka, array, object. Nah, buat tipe data string atau teks, dia itu harus banget diapit sama tanda petik kayak gini. Misal, Ahmad, Ahmad, Firdaus, Firdaus. Nah, jadi ini tuh tipe data string namanya. Jadi kalau misalnya misal kita lupa taruh tanda petik nih, nah dia bakal error tuh. Di kode editor udah ngebaca garis merah tuh. Tuh. Nah, gitu. Terus tipe data number sesuai namanya, tipe data number itu ada angka. Nah, angka itu sebenarnya terbagi jadi beberapa lagi. Ada bilangan bulat atau biasanya kita kenalnya integer. Terus ada bilangan apa namanya desimal. Biasanya kita kenalnya kalau di JavaScript float kalau nggak salah. Float atau double gitu di beberapa bahasa pemrograman lain. Ada lagi bilangan kompleks. Nah, misal mungkin teman-teman pernah main kalkulator yang kalau kelebihan angka muncul huruf E gitu. Nah, itu masuknya bilangan kompleks itu. Terus ada lagi array. Nah, array itu tipe data spesial. Jadi dia bisa nampung beberapa data sekaligus. Misal apa ya? Misal hobi, memancing, membaca, terus manggil gitu. Jadi array bisa nampung banyak data sekaligus. Nah, untuk tipe datanya sebenarnya bisa gabung. Bisa aja tiba-tiba kita naruh angka di sini. Nah, itu sah-sah aja di JavaScript. Cuman itu bukan best practice-nya. Tuh, terus untuk tipe data objek, dia itu sesuai namanya lah ya, objek. Jadi dia merepresentasikan sebuah objek gitu. Misal, person, teman-teman. Nah, jadi cara penulisannya gini. Ahmad, Ahmad. Dipisahin pakai tanda koma. Umur apa age? Age, hobi. Apa saja lah. Hobi. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh tipe data objek. Nah, objeknya itu kalau di sini kan saya saya memperlakukan person ini sebagai objek kayak gitu. Cara penulisannya gini. Ini namanya key. Kalau di objek itu yang sebelah kiri namanya key, terus di sini namanya value. Jadi untuk key name value-nya Ahmad, untuk key age value-nya 20, untuk key hobby value-nya ini. Itu. Terus lanjut operator. Nah, di JavaScript tuh sebenarnya ada operator-operator lain ya, cuman yang umum dan sering dipakai itu tiga ini. Pertama operator aritmatika, operator perbandingan, sama operator logika. Nah, operator aritmatika itu yang operasi matematika lah, yang kayak tambah, kurang, bagi, kali, pangkat, modulus. Nah, contohnya kayak gini cara penulisannya. Jadi untuk perkalian pakainya bintang bukan huruf X ya. Terus untuk pembagian pakainya slash. Terus untuk perpangkatan pakainya bintang dua kayak gitu. Terus untuk modulus, modulus itu sisa bagi ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, kayak gini. Ini ada contoh outputnya juga nih. Nah, tuh. Oke, mungkin teman-teman kebayang ya. Nanti kalau nggak ngerti bisa ditanyain aja. Terus, nah ini untuk operator perbandingan. Sesuai namanya ya, operator perbandingan. Jadi dia ngebandingin antara, kalau di sini saya naruhnya kan variabel X sama Y doang. Jadi dia ngebandingin antara dua operator. Nah, yang pertama tuh ada operator equal to atau sama dengan. Jadi yang di baris ini nih, tak gedein ya. Laser. Nah, ini baris ini nih. Garis ini tuh dia ngebandingin X sama dengan Y. 8 sama dengan 4. Nah, outputnya apa? Outputnya false. Karena kan X tidak sama dengan Y. 8 tidak sama dengan 4 kan. Makanya hasilnya false. Tuh, terus yang ini baris kedua, not equal to. Tidak sama dengan. X tidak sama dengan Y. 8 tidak sama dengan 4. Ya kan? Kan 8 tidak sama dengan 4. Jadi di sini outputnya true.
Terus ada lebih dari, greater than. Simbolnya simbol lebih dari. X lebih dari Y. 8 lebih dari 4. Hasilnya true. Nah, terus X kurang dari Y masih. Dan X lebih dari sama dengan dulu. X lebih dari sama dengan Y. 8 lebih dari atau sama dengan 4. Benar. Jadi dan seterusnya lah ya. Semoga teman-teman paham. Terus ada lagi yang namanya logical operator. Operator logika. Jadi dia eh, ada and, or, sama not. Jadi untuk operator and itu dia bernilai benar kalau kedua nilainya benar. Nah, misal nih, jadi kalau X-nya true, Y-nya false, berarti X dan Y, nah true dan false tuh kan ada satu yang salah. Jadi kalau di operator and, dia itu nilainya false, tuh gini. Terus ada operator or, dia tuh bakal bernilai benar kalau salah satu nilainya benar. Kalau di sini kan contohnya X-nya true, Y-nya false. Nah, X or Y, true or false, kan ada salah satu tuh yang bernilai true. Makanya outputnya true. Terus ada lagi not. Not itu berarti tidak. Kebalikan nilainya ya. Kalau X-nya true, berarti tidak true, hasilnya false. Kalau tidak false, berarti true. Kayak gitu. Bismillah paham. Amin ya Allah. Nah, terus function udah sempat kita jelasin tadi. Function itu sekumpulan kode untuk menjalankan tugas tertentu. Function akan berjalan bila dipanggil. Nah, contoh nyatanya berjalan ketika dipanggil tuh kayak di kode tadi ya. Tadi kan sempet pas diklik nggak jalan-jalan kan. Karena kita belum manggil fungsinya. Nah, ini tuh salah satu cara kita manggil fungsi gitu. Kita fungsinya di button button on click gitu. Terus ada lagi kah? Oh iya, ada yang namanya looping. Loop itu baris kode untuk melakukan perulangan. Ada dua jenis loop, for dan while. Jadi kurang lebih penulisannya kayak gini ya untuk for loop atau perulangan. Jadi ini tuh nilai inisialnya, nilai awal ketika kita melakukan looping. Terus ini kondisi di mana kita mau berhentiin perulangannya. Terus ini aksinya, aksi selama kondisi ini masih memenuhi ini. Nah, ini contoh outputnya nih. Jadi pokoknya selama selama kondisi ini masih memenuhi, di sini kita melakukan aksinya itu. Kalau saya di sini ngesetnya cuman ngeprint, cuman cetak nilai i-nya. Jadi di sini cetak nilai 0 sampai 9. Nah, kenapa 10 nggak ikut? Karena di sini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, 10-nya ngikut. Di sini kan kondisi yang memenuhi, yang kurang dari 10 kan 9 kan. Makanya dia berhenti di 9. Begitu. Cara penulisannya gitu, kalau for. Nah, kalau while, beda penulisannya aja sih sebenarnya. Jadi dia naruh kondisi awalnya di luar, di luar, di luar apa namanya, di luar scope, di luar scope perulangannya. Sama juga nih, ada kondisinya, kondisi di mana kita mau berhenti. Terus ini aksinya, aksi selama kondisinya memenuhi. Gitu, kawan-kawan. Loh, kok ada di sini tiba-tiba? Ya, kalau dianalogikan mungkin kayak gini ya, HTML itu kerangkanya, tulang-tulangnya, terus CSS itu stylenya, gayanya, terus JS itu fungsi-fungsinya, fungsionalnya, yang bikin webnya lebih interaktif sama dinamis. Tuh. Oke, mungkin ntar sambil baca chat, mungkin ada yang pertanyaan. Biar nggak perlu lihat segitu banyak kode, enaknya gimana? Iya, CMS bisa. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke saudara Faiz. Ya, sebelumnya itu ada pertanyaan kan di chat. Oh iya, baru ya? Ya, Berarti itu berurutan sebelum dengan kita lanjut ke pengenalan framework, biar masih hangat pembahasan HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Oke, oke. Nah, sebenarnya nggak harus berurutan sih. Bisa aja mulai dari JavaScript. Kalau JavaScript kan kayak tadi tuh,
Bentar ya, dicontohin dulu. JavaScript tadi di mana? JavaScript. Nah ini. Nah JavaScript ini kan sebenarnya kita kan baru ngelihat ini sebagai sebuah kode ya. Kita belum nampilin ini di mana-mana, termasuk di halaman webnya. Kalau di halaman webnya kan kode-kode ini nggak kelihatan tuh. Nah sebenarnya untuk istilahnya itu kalau di pemrograman ada namanya debugging. Kalau di JavaScript itu ada yang namanya console.log. Jadi dia ya misal kita mau cetak nama ya di konsol. Konsol itu kalau di halaman web, misalnya ini Google Chrome nih, coba aja klik kanan terus inspect elemen, inspect, terus dia ada di bagian konsol nih yang atas sebelahnya elemen. Nah, tuh kalau JavaScript bisa bisa kayak gini aja. Nah, cuman kalau mau pelajari apa namanya, kalau misalnya mau bener-bener belajar web, nah HTML CSS itu wajib wajib dipelajarin duluan karena kan buat anuannya apa sih istilahnya ya buat inilah buat nampilin di halaman webnya lah gitu. Untuk belajar HTML apakah ada tingkatannya misal basic, medium, extreme? Ada. Nah jadi Witri Schools mana tadi? Jadi kalau di sini tuh yang di sini deh di roadmap aja. Nah kalau di roadmap tuh misalnya nih di sini dia tingkatannya itu bahkan dia ini BTW bukan saya yang bikin ya, ada orang bikin roadmap untuk kalau belajar web development khususnya front end. Nah, jadi kurang lebih ini nih, ada alur belajarnya. Learn basic, write semantic HTML, format validation, nah, dan lain-lain. Kurang lebih ini bisa jadi acuan untuk mau mulai belajar dari mana. Tuh, panjang ya. Nah, nanti kita juga bahas sedikit framework nih. Tuh, ada React.js, Vue, Angular, dan lain-lain. Terus apa lagi tadi? Itu editornya pakai apa? Oh, iya. Propono pura-pura nggak tahu nih kayaknya nih. Editornya pakai Visual Studio Code namanya. Gratis kok. Visual Studio Code. Nah, bisa di-download di sini. Dan tinggal klik download sesuai versinya masing-masing. Kalau yang macOS pakai macOS, yang Windows pakai Windows, yang Linux download yang Linux. Oke, ada yang belum kejawab nggak? Sudah semua ya, semoga ya. Itu ada pertanyaan dari Ahmad Tan. Baru kan? Oh iya. Mas, apa semua bahasa pemrograman itu wajib dihafal semua atau enggak sih? Enggak. Sebenarnya menghafal itu amat sangat tidak disarankan sekali dalam dunia pemrograman. Karena saya sendiri pun sampai sekarang masih suka googling kok, masih suka nyontek. Bahkan suka kopas-kopas juga. Nah, gitu. Jadi sebenarnya di pemrograman tuh bisa dibilang nyontek itu halal ya. Bisa dibilang begitu mungkin. Karena kalau misalnya berpikir sedikit radikal, udah nggak ada yang original di dunia ini. Kopas-kopas aja. Nggak apa-apa kok. Tapi yang penting yang original itu ide lah. Kalau kalau kode boleh kopas. Nggak harus dihafal kok. Nanti sering pakai juga lama-lama ada di luar kepala. Menurut orang expert. Nah benar, kalau error pakai ChatGPT. Maka mungkin bisa sambil dilanjut aja kali, Paris. Oke, Oke, sebentar Pak Iis ya. Oke, baik teman-teman. Berarti session satu sudah terkait HTML, CSS, JavaScript. Bagaimana untuk pesertanya? Sudah memahami terkait HTML, CSS, JavaScript? Atau jangan-jangan sudah expert semua ini yang hadir ya teman-teman ya? Coba saya tanya satu-satu teman-teman semua ya. Bentar, wah putus-putus terus ya. Oke. Mas Aryan Dia sudah expert ya?
Wah betul, nanti di akhir ya di sambil ini dikasih info aja ya teman-teman, kontak email dari Faiz dan Nathan ya, betul ya, luar biasa emang. Mas Aryan dia sering pakai chat GPT ya. Mas Aryan udah tahu dari mana? Wah, ini Mas atau Mbak ya? Mas Ari ya. Oh, cowok. Saya kira Mbak baru mau diajak kenalan sama Pak Nathan nih, sama Mas Nathan dan Mas Faiz nih. Oh. Mas Ahmad apa ini Mas? Apa semua itu wajib dihafal semua, tahu nggak sih Mas? Oh, sebenarnya idealnya sih ya, kalau untuk bahasa pemrograman itu memang idealnya wajib dihafal sih ya sebetulnya ya. Tapi balik lagi teman-teman, kita pahami aja alurnya itu seperti apa, eh, dalam proses pembuatan program itu seperti apa. Karena yang kita butuhkan, kita hanya perlu tahu program yang mau kita buat apa, bahasa pemrograman yang mau kita buat apa, editor yang mau kita gunakan itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Betul tidak, Pak? Mas Nathan? Ya, betul Ya, sekali Pak Anas. ya betul ya. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Masih dibuka nih untuk sesi satu. Kurang lebih 5 menit lagi masih ditunggu. Atau ada yang mau sharing nih terkait pengalamannya dalam HTML, CSS, JavaScript, boleh. Karena nanti di sesi berikutnya sepertinya bahasnya tentang framework ya Mas Faiz ya. Betul, Pak. Oke. Boleh mau di-sharing teman-teman peserta? Ada yang mau sharing? Tidak ada? Mas Arendia mau sharing-sharing? Boleh. Teman-teman yang lain boleh? Kita webinar di sini, kita diskusi santai juga sebetulnya Prof. Ono ya. Jadi boleh antar peserta dengan speaker juga saling berdiskusi di sini. Itu ada pertanyaan, Pak. PHP tidak dijelaskan. Next webinar boleh kita jelaskan ya, Mas Nathan ya. Oke. Ya, Ya, ada lagi dari teman-teman boleh. Masih ada waktu 5 menit lagi. Kata dari Prof. Ono nih, ada saran nih. Prof. Ono, bagaimana Prof. Ono? Kok saya ada partisipannya di mana ya? Suaranya tidak ada Prof. Ono. Semut. Suaranya di unmute dulu, Prof. Oh, mikrofonnya dimatiin tadi. Oke, siap. Saya lagi belajar sama Nathan sama Pais juga, saya bukan programmer kok. Keren keren. bisa Jadi aja ya Prof. selanjutnya nanti ada PHP, ada Python buat web ya. Oke, siap. Oke, kurang lebih nanti next webinar kita memang kita berawal dari HTML dulu ya teman-temannya, karena dasarnya biasanya kalau untuk pembuatan website itu idealnya menggunakan HTML ya, karena aplikasi text editor yang sudah terdefault terinstall di PC-nya teman-teman atau desktop teman itu kurang lebih Notepad ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya, karena memang idealnya pada saat kita pembelajaran itu HTML. Setelah belajar HTML itu boleh dijawab Mas Satan. Kalau belajar HTML udah selesai sebab aja nanti pelajari Mas apa belajar database atau frameworknya dulu. Ya, sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya mau fokus di front end-nya aja, nggak mau nyentuh ke bagian database gitu, jadi tinggal tarik-tarik data doang misalnya. Itu atau misalnya mau fokus ke front end lah, itu lanjut pelajarin framework-frameworknya aja. Atau kalau mau belajar full stack, bisa mau belajar back end-nya juga, boleh lanjut belajar database atau bahasa-bahasa back end kayak PHP. Sekarang JavaScript juga ada back end-nya sih, Express.js misalnya. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mas Ahmad Dido, bagaimana? Ada tanggapan? Atau Mas Dido punya pengalaman? Ada pertanyaan, back end berarti apa ya? Nah, jadi kan kalau di web development itu ada yang front end. Nah, front end itu yang ngurusin bagian tampilan, bagian depan lah, yang kelihatan sama user, yang kelihatan sama pengguna. Nah, terus bagian back end itu bagian di belakang. Jadi dia yang ngurusin proses-proses di belakangnya lah, kayak misalnya ngolah ngolah
Misalnya kalau user misalnya nginput nih, nah urusan data diolah kayak gimana, itu urusan backend. Ya, yang berurusan sama server gitu, server database gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Mas Eka ya. Mas Ahmad ada lagi tanggapan? Silakan, boleh. Duitnya banyak mana tuh, Prof? Udah ngomongin ditanya nih, Prof. Luar biasa memang. Tuh, Mas Nathan silakan tanggap. Mungkin balik lagi ke ini, Prof, ke apa? Ke skill sama pengalaman kerja ya. Kalau pengalaman udah lama, bisa aja pilihan front end. Nggak tahu sih, Prof. Saya mah masih pemula juga sebenarnya. Kayaknya sih back end deh. Kayaknya backend ya. Kayaknya. Cuman front end juga perlu ini kan ya, perlu seni ya. Iya. Oh, oke. Itu ada pertanyaan lagi dari Syarif, Oh iya, ada. PHP PHP Node.js. Node.js Python sebaiknya yang mana, Kak? Yang mana aja bagus sih. Itu kan tergantung kebutuhan sih. Balik lagi ke situ. Kalau perusahaan gede kayak Instagram tuh, dia pakainya kan Python, pakai Django kalau nggak salah ya. Terus ada juga perusahaan yang pakai Node.js. Ada juga perusahaan yang pakai PHP. Nah, biasanya kalau misalnya kebutuhan masih kecil-kecilan, misalnya mau UMKM doang, PHP itu pilihan yang bagus lah. Karena yang pertama, udah banyak ininya, udah banyak apa namanya, kode-kode yang open source. Kayak misalnya apa ya, web program tuh kayak Shopify kalau nggak salah. Shopify itu salah satu e-commerce yang open source. Dia pakai PHP tuh. Terus WordPress kan pakai PHP juga. Kalau Node.js itu siapa misalnya pakai Node.js ya? Masih kurang tahu sih. Tapi pokoknya ada yang pakai Node.js pasti. Semuanya itu sebenarnya balik lagi Oke, ke ini. Kayak apa maaf Pak? lanjut. Mau ngobrol lagi silakan, Mas Nathan, nggak apa-apa, kita diskusi sama-sama aja dengan Mas itu boleh. Ini saya ingin menambahkan Pak terkait Silakan, front end dan silakan. back end. Izin share screen ya. Oke. Di sini teman-teman sudah terlihat share screen dari saya. Nah, jadi di sini ada sebuah perumpamaan ataupun topologi ya dari sebuah web app arsitektur. Jadi sebuah website pun memiliki arsitektur juga gitu. Tadi kan ada pertanyaan front end itu apa misalnya, kemudian back end itu apa. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Jadi si front end ini yang berhubungan langsung dengan user ataupun si pengguna website tersebut gitu. Jadi si pengguna website tersebut ini bisa melihat data, kemudian bisa melihat tampilan. Ya tadi kan seperti yang Mas Nathan ketik di Visual Studio Code kan ada heading 1 misalnya, heading 2, heading 3. Nah, itu merupakan front end gitu ya. Jadi tampilan yang ditampilkan oleh website dan itu langsung berhubungan dengan user. Jadi simpelnya seperti itu front end. Nah, untuk back end ini artinya di belakang layar ya. Jadi semua urusan ataupun proses data itu diproses itu di belakang. Kenapa? Karena kalau misalnya proses data itu ditampilkan ataupun misalnya transparan ke user itu cukup berbahaya ya. Ambil contoh kita misalnya data password seseorang. Nah, anggap saja kalau misalnya kita ataupun data password tersebut ditampilkan juga ke user, itu kan merupakan sebuah kesalahan yang besar gitu, kesalahan yang fatal. Makanya semua proses data itu seharusnya diproses di balik layar dan itu tidak ada kaitannya dengan user gitu. Jadi benar-benar di belakang layar gitu. Jadi simpelnya seperti itu ya. Jadi backend itu berkaitan dengan database ya, data-data penting yang dimana data tersebut itu harus dilindungi oleh seorang ataupun sebuah perusahaan ataupun developer sebuah aplikasi tersebut itu. Karena di situ juga kan banyak namanya data penting, kemudian juga
di pemerintah ataupun di negara kita ini ada yang namanya undang-undang IT gitu ya. Jadi harus dilindungi datanya gitu. Jadi seperti itu simpelnya untuk front end dan back end. Cukup dari saya menambahkan. Oke, silakan close screen-nya Mas Arul. Oke, terjawab ya. Tadi siapa yang bertanya tentang backend? Mas Eka bagaimana? Sudah cukup jelas ya. Mas Eka mau jadi backend atau mau jadi front end nih? Kalau mau jadi front end, kita harus lebih sering diskusi dengan Mas Nathan dan juga teman-teman ya. Kalau mau jadi front end, kalau mau jadi backend juga bisa jadi, bisa juga Mas Nathan. Cuma belum kita tentukan topik webinarnya seperti apa ya teman-teman semua ya. Oke, baik ada lagi teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman sudah cukup memahami terkait HTML, CSS, JS, JS. Jadi kurang lebih HTML, CSS, dan JS itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat suatu program. Di sini program yang sedang kita ingin buat adalah suatu website. Website itu apa teman-teman? Website itu yang teman-teman bisa buat itu yang sederhana itu seperti misalkan teman-teman ingin punya website tutorial tentang tutorial yang teman-teman buat, silakan teman-teman bisa buat. Nah, untuk memulainya, teman-teman bisa buat yang sederhana seperti itu ya, website tutorial bisa dengan menggunakan HTML dulu, CSS, JS. Ya, teman-teman semua ya. Framework tuh silakan itu framework dan data yang menggunakan masih waktu untuk membuat. Oke, silakan. Nah, yang mau coba jawab siapa Mas Atat atau Mas Kais? Untuk pertanyaan yang apa itu framework, itu akan kita bahas di sesi kedua ya. Jadi setelah sesi pertama ini akan juga dibahas framework. Oke, nah yang kedua, pertanyaan kedua yang mau jawab siapa? Mas Nathan atau Mas Kais? Dengan 100 atau AI yang memudahkan membuat web, masih worth it untuk mempelajari, sangat-sangat worth it. Ya. Karena meskipun banyak AI yang bermunculan seperti contoh ChatGPT, kemudian Bing, dan lain-lain, memang di situ AI bisa istilahnya memberikan kepada kita sebuah codingan gitu. Jadi codingan itu bisa kita pakai untuk membuat website. Nah, akan tapi kalau sekiranya seseorang ataupun kita sebagai manusia tidak mengerti alur belajarnya, kemudian cara prosesnya, arsitekturnya, nah maka itu bisa dibilang percuma gitu. Jadi kita hanya istilahnya contoh kita ingin membuat sebuah website sederhana misalnya. Kita ke ChatGPT, tolong buatkan saya website sederhana. Nah, maka di situ akan dituliskan kan codingan HTML-nya, kemudian CSS-nya, kemudian JavaScript-nya. Nah, seseorang yang tidak mengerti itu pasti akan kebingungan, kelimpungan karena tidak paham proses alurnya, kemudian bagaimana struktur tersebut dibangun itu sangatlah pusing gitu kalau bagi orang yang belum mengerti. Makanya jawabannya adalah sangat-sangat worth it untuk dipelajari. Apalagi kedepannya ini semua platform ataupun semua urusan bahkan di negara kita ini semuanya itu didigitalisasi dan salah satunya merupakan sebuah website gitu. Website ini sangatlah penting gitu. Jadi sangat-sangatlah worth it. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Terima kasih ya lumayan ngerti dikit tapi kok itu JavaScript di server. Tadi Masnya di awal jelasin JavaScript artinya buat web. Nah, gimana Mas Nathan untuk yang JavaScript yang server side tuh boleh jelaskan? Hmm, iya, benar. Jadi kan JavaScript itu bisa buat bahasa front end, bisa juga buat bahasa backend atau bahasa server. Nah, tadi yang saya contohin pas ngoding, itu kan contoh JavaScript ketika berjalan di front end. Nah, tapi tadi saya nggak nyontohin JavaScript berjalan di backend. Iya, tapi bisa bisa jalan di backend, bisa jalan di server gitu. Intinya katanya buat web. Iya, buat web. Itu juga ada statement dari Prof. Ono, sederhananya manusia masih lebih pintar dari AI. Sangat-sangatlah betul, Prof. Ya karena AI juga yang buat kan manusia. Jadi tidak mungkin lah
yang diciptakan bisa mengalahkan yang menciptakan gitu kan. Kalau misalnya nggak ada manusia, AI nggak bakal ada gitu istilahnya. Meskipun AI cukup membantu, sangat-sangat membantu bahkan. Akan tapi kita sebagai manusia juga harus belajar alurnya bagaimana, kemudian strukturnya bagaimana, itu harus dipelajari. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi yang kedua. Oke, baik, luar biasa ya, Mas Nathan. Terima kasih untuk sesi satunya. Masih ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman? Boleh sebelum ditutup untuk sesi satu. Oh, udah mungkin Pak, udah mungkin Pak. Oke, sudah cukup ya. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif untuk session satu. Berikutnya kita akan masuk ke session yang kedua, kurang lebih sesi yang terakhir ya teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman silakan simak baik-baik supaya teman-teman mendapatkan sebuah pertanyaan yang bisa menimbulkan minat teman-teman lebih dalam dari website ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan atau mungkin bisa jadi teman-teman ingin mempelajari lebih dalam terkait website. Kita di sini nanti berdua terbuka buat teman-teman untuk diskusi lebih lanjut setelah webinar ini ya teman-teman semua ya. Oke, silakan sebagai pembicara dari waktu dan tempat, silakan. Izin share screen. Oke. Hmm, Oke, oke, baik. Kita lanjut ya ke sesi yang kedua. Dan mungkin pembahasannya lebih seru lagi ya, lebih asik, lebih interaktif. Nah, kita tadi sudah mendengarkan pencerahan ataupun mungkin informasi ilmu yang bisa kita serap dari Mas Nathan terkait HTML, CSS, dan JavaScript ya, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya HTML, CSS, dan JavaScript ini merupakan struktur sebuah website ya. Jadi sebuah website itu pasti ada namanya struktur HTML dan CSS. Dan mungkin disclaimer sebelumnya, JavaScript itu bahasa pemrograman ya. Jadi makanya kenapa si website tersebut bisa interaktif, bisa lebih aktif, karena adanya bahasa pemrograman JavaScript. Nah, mungkin tadi ada teman-teman juga yang mengetahui ada bahasa pemrograman PHP, kemudian ada bahasa pemrograman Python, dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang istilahnya skala perusahaan ataupun skala besar, itu bisa kita pakai teknologi yang lebih mutakhir dan juga lebih bagus gitu. Contoh misalnya di backend ada bahasa Golang, kemudian di Python-nya ada Django, itu lain-lain tuh. Jadi masih banyak lagi. Jadi dunia website ini sangatlah luas gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mempelajari sampai dalam gitu. Makanya saya tadi bilang sangat-sangat worth it untuk mempelajari website ini. Apalagi ke depannya semua platform, semua urusan di negara kita ini akan didigitalisasi gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada pengenalan framework. Ya. Pertama ada definisi framework. Nah, framework ini merupakan suatu kerangka kerja yang dipakai dalam pengembangan situs web. Kerangka kerja ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada pengembang web dalam menyusun baris kode. Penggunaan framework mempermudah, mempercepat, dan mengorganisir penulisan kode secara sistematis. Jadi, framework ini merupakan suatu kerangka kerja ya. Jadi, istilahnya satu kesatuan dari sebuah codingan gitu. Ibarat kata, contoh saya, Faiz, ingin membuat sambal misalnya. Kalau misalnya saya ini ingin membuat sambal akan tapi caranya istilahnya masih sangat tradisional ataupun misalnya caranya salah, maka itu akan cukup sulit membuat sambalnya. Contoh kita pakai cara yang terlibat ya. Meskipun bisa membuat sambal, akan tapi kita coba pakai cara yang terlibat. Contohnya kita potong-potong dulu cabenya, kemudian tomatnya. Nah, kemudian kita menghancurkannya dengan cara apa misalnya? Dengan cara misalnya ditekannya pakai sendok misalnya. Itu kan
sebenarnya bisa membuat sambal dengan menguleknya pakai sendok ya. Akan tapi itu sangat ribet kan. Jadi sangat-sangat membuat pusing si pembuat sambal itu. Nah, sama saja seperti tadi, kita ingin buat website, akan tapi kita hanya istilahnya HTML, CSS, dan JavaScript saja yang dasar-dasar. Itu bisa dibilang cukup rumit. Nah, tadi kan ada bahasa dari salah satu teman kita, itu codingannya banyak banget katanya, pusing. Ya, emang pusing. Akan tapi itu basic-basic yang harus dipelajari ya. Jadi sebelum kita ke framework, nih disclaimer dulu ya. Sebelum kita ke framework, paling tidak HTML, CSS, dan JavaScript ataupun bahasa pemrograman yang dasar itu kita harus kuasai sebelum kita ke framework. Jadi disclaimer, jangan sampai teman-teman langsung belajar framework ya tanpa adanya basic-basic yang kita kuasai. Jadi seperti itu. Nah, framework ini diibaratkan ketika kita ingin membuat sambal, kita membuatnya dengan Blender misalnya. Nah, Blender itu kan satu kesatuan kan, ada si mata pisaunya, kemudian dialiri oleh listrik, jadi tenaga mesin, itu satu kesatuan, sebuah alat ya. Jadi ketika kita membuat sambal pun akan lebih mudah. Kita tinggal masukin cabenya, tomatnya, kemudian kita masukin garam misalnya, kemudian kasih minyak. Ketika kita pencet buttonnya ataupun tombolnya, itu akan langsung diproses pembuatan sambalnya. Dan itu merupakan cara tercepat untuk membuat sambal kan. Jadi seperti itu. Website juga, kalau misalnya kita ingin lebih gampang, kemudian lebih cepat, kemudian lebih rapi, lebih secure, lebih aman dari penjahat-penjahat hacker itu bisa kita pakai framework. Jadi seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi framework ini sebuah satu kesatuan yang dimana bisa mempermudah, mempercepat, dan juga mengorganisir penulisan kode secara sistematis. Jadi seperti itu. Tadi ya, peran dan kegunaan framework. Pertama, mempercepat proses pengembangan, kemudian menjaga konsistensi dalam kode program, kemudian meningkatkan kualitas aplikasi ataupun sistem, dan juga mempermudah pemeliharaan aplikasi atau sistem itu. Jadi benar-benar dibuat mudah oleh yang namanya framework. Jadi itu istilah framework secara umum. Oke. Nah, kemudian di dalam framework ini banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita pelajari ya. Misalnya contoh ada framework Laravel dari bahasa PHP kan, kemudian ada framework Vue.js, kemudian framework yang lainnya, itu sangat-sangat banyak. Dan juga itu tergantung kebutuhan kita ya. Jadi kita jangan sampai istilahnya kayak membanding-bandingkan, saya mah JavaScript lover nih, jadi gak mau nih belajar PHP nih, apaan Laravel, Laravel mah gak bagus misalnya. Jadi sangat-sangat apa ya istilahnya, terlalu mengagung-agungkan suatu bahasa pemrograman. Itu tidak baik ya teman-teman, karena pada dasarnya semua bahasa pemrograman itu baik dan juga bagus. Akan tapi itu tergantung kebutuhan kita gitu ya. Jadi seperti itu. Tadi kan seperti Mas Tatan bilang, Laravel misalnya cocok untuk skala UMKM misalnya. Kemudian misalnya jika kita ingin lebih bagus ataupun dalam artian skalanya lebih besar seperti perusahaan, itu misalnya kita bisa tarik menggunakan backend Golang misalnya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita mungkin akan memberikan gambaran bagaimana sebuah website itu dibangun oleh framework ya, agar mempercepat dan juga optimasinya itu lebih baik gitu daripada membuat website dengan dasar-dasarnya saja seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini ada framework Laravel dan Vue.js. Laravel ini dari bahasa PHP ya, dan kemudian Vue.js ini dari bahasa JavaScript. Laravel ini istilahnya untuk back-end-nya, ya, untuk proses datanya. Tapi Laravel juga ada sebenarnya, ada Laravel Blade untuk front-end juga bisa untuk tampilan. Dan Vue.js ini lebih ke front-end. Jadi bagaimana sebuah website ini agar bisa lebih interaktif, kemudian bisa responsif, kemudian misalnya ada fitur single page application misalnya, kalau ada bahasa seperti itu bisa menggunakan Vue.js gitu ya. Jadi kita di sini akan mencontohkan ataupun mendemokan sebuah website dibangun dengan stack
Laravel dan Vue.js. Oke. Nah, tadi disebutkan juga kan framework Vue.js untuk front end. Nah, di situ banyak ya keterangannya. Easy coding, jadi codingnya lebih gampang, kemudian high performance, performanya lebih baik, security-nya juga. Jadi istilahnya secure by default. Jadi meskipun sebelumnya kita belum mengetahui tentang basic security, kalau misalnya kita belajar framework kemudian mendalaminya, insya Allah kita bisa mengamankan website kita. Meskipun kita juga harus mempelajari bagaimana cara mengamankan website kita lebih baik gitu ya. Jadi istilahnya secure by default. Jadi sudah secure dari segi framework. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada community support. Jadi komunitasnya besar. Kalau misalnya kita ada error misalnya, kita search di Google, misalnya error function bla 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 bla, itu langsung muncul di forum Stack Overflow misalnya, di forum Quora dan lain-lain itu sangatlah banyak komunitasnya. Kemudian ada data binding, lebih mudah cara memproses datanya, flexibility, simple integration dan lain-lain kan. Jadi lebih mudah, lebih gampang untuk membuat website. Nah, kemudian ada framework Laravel. Laravel ini backend ya. Kalau di sini kita pakainya backend untuk memproses data ya. Di sini juga ada fitur-fiturnya ya. Pertama fast, jadi dia cepat juga performanya. Kemudian secure, tadi yang saya kata secure by default. Kemudian ada third party integration, jadi terintegrasi juga dengan aplikasi pihak ketiga gitu. Jadi banyak juga library-library yang bisa kita pakai di Laravel. Kemudian routingnya, jadi bagaimana cara perpindahan dari website A ke website B ataupun misalnya dari halaman A ke halaman B itu lebih gampang karena adanya framework Laravel. Gitu. Kemudian ada ORM support, cara membuat sebuah desain database itu lebih gampang gitu kan. Kemudian juga ada MVC pattern. Jadi MVC itu singkatnya ada model, view, dan controller. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa kita bahas lebih lanjut kalau misalnya teman-teman tertarik terhadap Vue.js ataupun Laravel yang kita akan demokan pada saat hari ini. Oke, Oke. Sekarang kita eh, demo ya, demonstrasi bagaimana sebuah framework ini bisa mempercepat, kemudian juga mempermudah sebuah pembuatan website gitu. Jadi untuk demo boleh saya berikan kepada saudara Nathan. Oke, terima kasih saudara Faiz. Udah kelihatan tuh? Udah ya? Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun misalnya kecepatan, boleh di chat saja langsung ya. Sambil berjalan boleh. Oke, jadi di sini saya ada contoh project yang udah pernah saya bikin. Jadi itu kurang lebih aplikasi untuk pelayanan pelayanan wakaf lah. Nah, jadi aplikasi ini dibikin dengan framework front end-nya ada Vue.js, terus framework back end-nya ada Laravel, sama oh iya framework itu CSS juga ada frameworknya ya BTW. Jadi di sini saya pakai framework Tailwind CSS. Nah, jadi buat yang belum tahu nih, buat yang belum tahu. Jadi kurang lebih mulai dari framework CSS dulu mungkin ya. Kalau tadi kan kita ngasih style itu lewat apa? Ada tiga cara ya kan, inline, internal, sama eksternal kan. Nah, kalau pakai framework, enaknya kita tinggal main di inline aja. Tapi bener kata Faiz tadi ya, dengan syarat kita harus udah paham dasar-dasarnya. Supaya pas kita pakai framework tuh, kita tahu mau ngasih style apa ke si elemennya. Kayak misal di sini, login mana? Login. Input mana? Input. Nah, kayak di sini misalnya nih. Di input ini kan stylenya ada ini nih. Tuh, ujungnya melengkung, terus ada border warna biru, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, kalau mana tadi kita? Nah, kalau pakai framework, kita tinggal tulis ini di dalam sebuah kelas aja. Kayak misalnya nih, tuh melengkung kita pakai rounder. Terus buat ngasih warna birunya, kita tinggal di sini tuh. Kering sky 400. Terus
Nah, pokoknya style-style di sini lah. Nah, kelebihan framework itu salah satunya bisa mempersingkat penulisan kode kita. Karena kalau misalnya kita pakai style biasa nih, pakai style biasa di sini, kita harus select berapa elemen coba. Kan bisa banyak banget kan. Nah, oleh karena itu diciptakanlah sebuah framework. Kan kelebihan sebuah framework itu kita bisa pakai berulang kali tanpa menuliskannya berulang-ulang. Ngerti nggak bisa? Misal kita mau ngasih style ke input deh. Kita mau ngasih style ke input, warna backgroundnya merah, background color merah. Nah, sekaligus kita mau ngasih warna ke button yang warna backgroundnya merah juga. Nah, itu kan dua, dua elemen berbeda, tapi style sama. Nah, cara kerja framework itu, daripada kita select dua elemen dengan style yang sama, kita bikin satu, satu apa namanya, kalau di CSS ya. Kalau di CSS kasusnya, kita bikin selector khusus untuk ngasih style yang sama. Misal, BG red, background color red. Nah, kita ngasih gini aja nih. Nah, jadi kita tinggal ngasih style di elemennya. Kita udah nggak butuh ini nih. Nah, jadi nanti misalnya bikin button baru aja lah ya. Put, put apa lah. Terus sama tadi apa? Button. Nah, kita tinggal taruh di kelas aja. Di kelas BG red. Terus kelas BG red. Nah, itu kan mempersingkat penulisan kan. Dari yang tadinya kita ngasih style input background color red. Salah. Color red sama button. Nah, dari yang tadinya kayak gini nih, dari yang tadinya kayak gini, tuh kita butuh beberapa baris tuh. Jadi tinggal, jadi tinggal kayak gini doang. Nah, itu contohnya untuk CSS. Nah, kalau Vue.js, buat framework JavaScript-nya, hmm, contohnya itu, misal kalau di, apa namanya, di sini nih, kalau tadi kita lihat di HTML biasa kan, ntar kita buka lagi yang tadi. HTML biasa, manakah? Tadi apa namanya? Tes, tes. Nah, misalnya contohnya di sini, nah di head kan ada beberapa metadata kayak title, terus dan lain-lain lah. Nah, kalau pakai framework, kita bisa mempersingkat itu jadi kayak gini doang nih, gitu doang. Nah, di dalam sini udah terkandung semua data-data itu, udah ada title dan macam-macam. Itu kelebihan framework. Nah, enaknya pakai framework, kita nggak perlu mikirin nih. Jadi kita tinggal pakai aja. Maksudnya kita nggak perlu mikirin di balik head ini ada apa aja. Kita tinggal fokus pakai aja. Tapi dengan syarat udah ngerti dasar-dasarnya. Tuh. Terus ada lagi framework. Oke, ke framework backend-nya sekarang ya. Contoh misal buat ngambil data, mana ngambil data Untuk ya? menampilkan data coba Tan. Iya, kita cari dulu. Ambil data. Proses dari database ke user itu gimana gitu kan. Backend Iya, seperti itu, ada prosesnya. iya misal gini lah. Kita contohin dulu deh. Data tampil di mana? Oke. Mas. Salah lagi. Kurang lebih gini lah. Jadi di sini tuh buat ngambil semua data tiket. Di sini tuh ada fungsi buat ngambil semua data tiket di PHP. PHP dengan framework Laravel. Nah, kalau nggak pakai framework Laravel nih, kita cara ngambil datanya itu pakai query SQL, yang lumayan panjang tuh kayak select, bintang, from, tiket. Nah, kayak gitu. Iya.
Tapi karena ini baru select doang kan, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan panjang lah. Misal kita mau ngurutin data ini dari berdasarkan tanggal terbaru ya, order by date, scan bin, gitu. Nah ini kalau pakai query SQL, kelihatannya kan lumayan lah. Nah cuman kalau di ini, kalau pakai framework, kita tinggal gini aja, order by date, terus udah kayak gini doang. Kan lumayan berasa tuh perbedaannya. Tapi karena ini cuma satu mungkin nggak terlalu berasa lah. Cuman kalau kode kita udah banyak nih, kayak misalnya di sini kan ada beberapa controller, nah, itu udah mulai berasa tuh. Nah kalau pengen tahu lebih lanjutnya, mungkin bisa ikutin webinar kita berikutnya. Terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan, menghubungkan Laravel ke Vue.js pakai apa, Kak? Kalau cuma pakai PHP kan menyatu dengan script HTML-nya. Nah, gimana? Boleh, Tan? Nah itulah kelebihan framework ya. Nah kalau kita baca dokumentasinya, searching lagi ya, di sini searching lagi. Kalau kita baca dokumentasi resminya nih, eh bisa kita baca dokumentasi di bagian front end. Tadi pertanyaannya apa? Menghubungkan apa? Laravel dengan Vue.js ya. Nah, di sini cari aja Ctrl F Vue.js. Nah, di sini tuh dia si Laravel udah nyediain library yang namanya inersia. Jadi cara ngehubunginnya itu pakai inersia. Nah, itu diklik aja tuh linknya ada di situ. Nah, di situ ada dokumentasi lengkapnya. Ke bagian installation mana? Installation. Nah, nah kayak framework gitu. Jadi kita tinggal install aja dependensiesnya apa-apa aja yang dibutuhin. Terus tinggal setup sesuai instruksi. Nah, itulah enaknya menggunakan framework. Tuh. Nah, itu di sini tuh sifatnya banyak yang berbasis command line ya. Kayak di sini ada Composer. Composer kan buat yang belum tahu, Composer itu package manajernya PHP. Nah, PHP Artisan. Artisan itu komennya si Laravel kan. Command line Laravel. Kayak gitu. Nanti enak itu kita nggak perlu mikirin proses apa yang terjadi di belakangnya. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Ikutin instruksinya. Terus udah. Terus ada lagi nih buat sisi kliennya. Kalau sisi kliennya kan pakai JavaScript ya. Jadi pakai package manager JavaScript juga, NPM. NPM itu Node Package Manager kalau nggak salah NPM. Itu. Nah udah, instruksinya ada di sini semua. Oh, ada pertanyaan lagi. Berarti framework lebih untuk biar singkat ya. Untuk kita framework sendiri gimana itu file extensi.vue gitu ya. Ya, kalau buat Vue.js, iya dia pakai extensi.vue gitu. Kalau React, kalau React.jsx kalau nggak salah ya. Iya, .js. Nah, .js komponen. ya kalau Laravel juga ada sebenarnya front end bawaannya .blade, Laravel Blade. .php. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang ini kan Laravel ke Vue.js pakai apa? Ya, Kalau misalnya kita pakai konsep yang pakai API, ntar ada bahasnya lagi lah. API itu ya istilahnya kayak penghubung lah, kayak jembatan gitu antara front end dan back end. Itu benar. bisa kita pakai Axios misalnya, itu banyak sih. Jadi Laravel atau Vue.js cara nyambunginnya banyak metodenya, akan tapi tergantung kebutuhan juga. Gitu. Kalau misalnya yang integrated ataupun satu kesatuan bisa pakai tadi Inertia.js, ataupun kalau misalnya pengen pisah pakai Axios misalnya bisa gitu untuk menghubungkan dengan API itu sendiri gitu. Ya, buat yang mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa ikuti serial kita berikutnya. Betul, masih banyak lagi. Boleh request ke depannya, boleh misalnya Bang Nathan, boleh dong kita bahas Laravel lebih lanjut, lebih dalam misalnya. Ataupun Vue.js-nya Bang Nathan, boleh silakan request. Waduh, aku mau masih pemula. Ya, kita masih pemula. Ajarin dong.
Nah, untuk mencegah website diretas bagaimana ya? Ya Prof, siap Prof. Ya, Nanti di Prof. akhir mungkin kita akan tampilkan LinkedIn kita ya. Mungkin kita masih Kita connect kita connect bersama-sama. berjamaah. Ya. Ini pertanyaan untuk mencegah website diretas bagaimana ya? Nah, tadi kan saya udah sampaikan mungkin beberapa framework sudah ada yang secure by default. Ceritanya begitu. Itu mungkin marketing dari para pemilik teknologinya. Jadi Laravel ngomongnya udah secure by default, kemudian Vue.js sudah secure by default. Itu mungkin marketingnya. Akan tapi mungkin sedikit dibenarkan eh, memakai framework itu lebih secure daripada membuat website hanya menggunakan HTML, CSS, JavaScript biasa gitu. Nah, pertanyaannya ini mencegah website diretas ini jawabannya adalah belajar lebih lanjut mengenai cyber security gitu kan. Jadi bagaimana cara mengamankan sebuah arsitektur server misalnya, dari arsitektur websitenya, pengelolaan back-end-nya, logika-logika codingan back-end-nya itu harus diperhatikan untuk mencegah bagaimana agar sebuah website diretas. Karena kan website itu bisa diserang dari berbagai arah kan. Contoh, misalnya ada faktor human error. Misalnya contoh, seorang user bisa kecolongan data. Karena apa? Contoh misalnya salah klik link misalnya. Kan banyak tuh kan, ada link misalnya facebook.com. Akan tapi yang awalnya facebook.com ini benar-benar tulisannya facebook.com diubah misalnya oleh hacker menjadi misalnya facebook.com. Itu meskipun tidak terlihat, akan tapi kalau orangnya tidak aware, tidak care terhadap hal-hal security, maka itu akan diklik. Diklik kemudian muncullah tampilan form login dari sebuah Facebook. Jadi seakan-akan itu Facebook, akan tapi bukan Facebook gitu. Kita masukin dah username ataupun emailnya, kemudian passwordnya. Yang harusnya masuk ke website datanya, akan tapi malah masuk ke si hacker. Itu kan merupakan salah satu faktor human error gitu kan. Itu bahasanya phishing gitu kan. Kemudian ada faktor yang lain misalnya dari segi arsitektur misalnya. Arsitekturnya kurang berkembang. Maksudnya misalnya contoh ada sebuah website di sebuah perusahaan dan website itu tidak diupdate berkala gitu. Misalnya contoh kan PHP, bahasa PHP ada versinya kan. Ada versi 5, 6, 7, kalau sekarang udah yang 8 yang paling paling update. Kalau misalnya sebuah website itu tidak diupdate, maka itu semakin banyak kerentanan ya. Jadi sebenarnya untuk mencegah website ini diretas banyak faktor ya. Makanya kita harus lebih aware dan juga kalau boleh kita langsung belajar ke masternya pada Prof Ono ya tentang masalah cyber security gitu kan. Prof Ono ini masternya gitu kan. Bisa Prof ntar kita bahas bareng lagi Prof. Ya bisa Prof cyber security untuk web apps untuk next session. Jadi seperti itu. Oke. Tuh. Di open course ITTS juga ada kuliah cyber security ya. Ini umum untuk mahasiswa universitas manapun, untuk masyarakat umum, boleh dipakai, boleh diakses, dan itu free ya, 100% free, gratis. Saya juga ngambil kuliah cyber security di situ soalnya. Ada sertifikatnya. Alhamdulillah. Tuh, ada pertanyaan lagi tuh. Sun bahas Node.js, boleh. Bahkan ke Express.js juga Tan, bisa Tan, gas. Bisa. Tapi kita belajar dulu ya. Ya. Aduh, ada pertanyaan lagi. Untuk framework CSS enakan pakai Bootstrap atau Tailwind, Mas? Nah, Tan, boleh Tan. Enak. Enak dua-duanya sebenarnya. Kan lagi-lagi balik lagi kebutuhan. Nah, enaknya Bootstrap dia tuh bisa dibilang lebih instan lah. Mungkin kita contohin kali yang nggak usah ya. Bisa dieksplor aja. Ya, explore di YouTube banyak ya. Iya, Bootstrap tuh penggunaannya lebih instan. Kalau Tailwind kayak mungkin kalau
tadi sempat dilihat yang di kelasnya ada yang panjang kan. Nah itu lebih secara penulisan lebih kompleks, tapi lebih ini juga lebih customizable, apa sih, lebih mudah di custom gitu, di custom. Kelebihannya itu kalau Tailwind. Oke, mau kita lanjut atau masih ada pertanyaan nih? Kita lanjut dulu kali ya. Boleh. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PowerPoint. Oke, sudah terlihat ya? Oke, setelah live demo framework tadi kan ada Laravel, kemudian Vue.js, bahkan ada CSS-nya juga, ada juga framework Tailwind ataupun Bootstrap ataupun lain-lain itu banyak ya. Tapi tergantung kebutuhan kita pakainya. Oke, next. Nah, sekarang ada istilah setup domain dan server untuk hosting web ya. Jadi kita juga setelah kita membangun sebuah website, pertanyaannya apakah website kita itu bisa langsung dilihat oleh semua orang atau tidak gitu kan. Karena kan kita membuat website pasti agar bisa dilihat oleh semua orang kan. Jadi bisa diakses oleh semua orang, kemudian juga bisa dipakai, bisa bermanfaat lah untuk khalayak umum. Nah, maka pertanyaannya, apakah setelah kita ngoding, setelah kita membuat website bisa langsung ke umum ataupun publik? Jawabannya adalah tidak. Karena ada tahapan juga dalam pembuatan proses ngoding website itu sendiri. Pertama kan dari proses development ya. Sebagaimana bahasanya, development itu masih tahap pembangunan ya. Jadi masih develop. Jadi bagaimana kita menyusun strukturnya, menyusun optimasi kodenya, menyusun displaynya ataupun tampilannya, responsifnya, SPA-nya itu dalam tahap development. Nah, setelah kita selesai, maka ada namanya proses deployment. Ya, jadi deploy itu artinya mengupload ataupun menghosting ya. Kalau bahasa web itu hosting. Ya, yang awalnya dari lokal, lokal itu kan komputer kita nih, device kita nih, komputer ataupun laptop kita. Yang awalnya lokal, proses development, setelah development beres, kita naikkan ke atas menjadi tahap deployment ataupun bahasa sederhananya hosting website gitu ya. Maka di sini pertama ada pengenalan terlebih dahulu terkait DNS, kemudian domain dan juga IP address. DNS itu apa? DNS ini singkatan dari Domain Name System. Yang dimana Domain Name System ini sistem yang memetakan nama domain ke alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat di internet. Contoh nih, ada contoh. Contohnya kita ingin mengakses sebuah website www.example.com. Nah, maka si domain ini pastinya punya IP ya. IP itu ntar kita dibahas di selanjutnya. IP contoh 103.214.112.84 dan juga memfasilitasi pencarian alamat IP perangkat dengan menggunakan nama yang nggak diingat. Jadi si DNS ini menghubungkan antara domain ke IP address gitu. Jadi agar si user ataupun kita sebagai manusia jika ingin mencari sebuah website itu tidak ribet. Karena contoh kalau misalnya kita mencari website nih, misalnya kita ingin ke facebook.com lagi contohnya. Nah, kalau misalnya hanya langsung ke IP address-nya itu sangat pusing kan. Masa kita harus hafalin tuh kan. Misalnya IP address-nya Facebook misalnya ini 103.214.112.84. Itu kan masa kita hafalin kan? Karena website itu kan sangat banyak kan. Beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kan. Masa kita hafalin satu-satu kan IP address-nya? Makanya ada namanya domain. Dan DNS ini bertugas untuk memfasilitasi agar pencarian alamat IP address ini gampang gitu. Dengan cara menampilkan sebuah domain itu sendiri. Jadi simpelnya DNS ini adalah penghubung ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian ada domain. Nah, domain ini adalah nama yang diberikan kepada alamat IP untuk membuatnya lebih mudah diingat. Contoh, www.google.com. Nah, ini merupakan domain ya. Jadi ingat, domain itu nama sebuah websitenya. Misalnya google.com, facebook.com, sinatan.com, opencourse.itps.ac.id itu juga merupakan domain ya. Jadi seperti itu. Dan juga struktur domain itu
Di sini ada TLD ya. TLD itu top level domain. Jadi si domain ini memiliki ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi kalau .com berarti artinya apa? Misalnya com itu komersial misalnya. .id misalnya contoh kan ada misalnya eh, pandi.id misalnya. Nah, .id ini merupakan TLD dari negara Indonesia. Terus kemudian misalnya ada apa gitu itu jadi bisa mencerminkan ataupun bisa menggambarkan TLD dari si domain tersebut gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, kemudian IP address. Apa itu IP address? IP address ini merupakan Internet Protocol Address ya. Yang dimana IP address ini adalah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Nah, perlu diingat IP address juga ada dua ya. Ada yang IP public, yang dimana IP public ini bisa kita akses oleh semua orang, ya, jadi benar-benar publik, diangkat ke level paling atas, dan juga ada IP private. IP private ini IP yang ada di device kita, gitu kan? Singkatnya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih lanjut apa itu DNS, apa itu domain, apa itu IP address, boleh kita juga langsung ke OpenCOS ya. Karena di situ juga ada materi jaringan komputer ya yang sudah disusun oleh Profesor Ono gitu. Dan itu juga free juga gitu kan. Jadi boleh kita akses open course juga kan. Seperti itu. Nah, mungkin saya di sini akan menggambarkan sedikit tentang IP address. Kalau misalnya IP private itu tandanya ada tiga ya. Pertama ada 192.168.10.12. Terus juga ada yang 127 depannya. Itu biasanya di device-device lokal kita itu biasanya 127. Nah, kemudian ada satu lagi yang berawalan dari 10 ya. Jadi kalau misalnya sebuah IP address depannya ada 192, kemudian 127 ataupun 10, tandanya itu IP address lokal ya ataupun private yang dimana IP private ini tidak bisa diakses oleh semua orang gitu, hanya diri kita sendiri gitu. Ataupun dalam satu jaringan yang sama ya. Nanti pembahasannya lebih lanjut tentang WAN, tentang LAN, itu banyak ya. Kalau misalnya kita penasaran, kita boleh pindah ke open course karena di situ juga ada kuliahnya. Nah, maka kalau misalnya kita menemukan IP address selain dari tiga itu, selain dari 192, 127 dan juga 10, contohnya ini 103. Nah, maka sudah dipastikan bahwasanya IP tersebut merupakan IP publik. Nah, di mana IP publik ini bisa kita akses dari manapun dan kapanpun gitu. Jadi bisa dipakai oleh khalayak umum. Nah, ini analogi antara klien dengan website ya. Nah, klien klien ini bahasa sederhana dari seseorang ataupun user ya. Jadi misalnya contoh saya ingin mencari domain Facebook misalnya. Ya, kita mencari facebook.com misalnya. Nah, pertama alurnya itu kita meminta ke DNS server. Halo, saya ingin mengakses facebook.com. Apakah ada dan alamatnya yang mana gitu. Nah, maka si DNS ini akan mencari tahu dulu. Sebentar, saya cek dulu nih yang mana facebook.com. Nah, cari sama dia, akhirnya ketemulah IP address-nya, IP publiknya. Oh, facebook.com ini situsnya facebook.com yang memiliki IP address bla 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 bla. Nah, maka si IP address ini disampaikan kepada si klien ataupun kepada user. Jadi simpelnya seperti itu ya. Oke, next. Nah, mungkin ini setup domain dan server untuk hosting web. Ini mungkin cukup kompleks ya. Nanti mungkin saya ingin bertanya saja kepada teman-teman, apakah ingin melihat bagaimana isi ataupun dalaman dari sebuah server untuk hosting atau tidak gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita lanjut kepada saudara Nathan dulu untuk membahas di cPanel ya. Oke, terima kasih saudara Faiz. Bertemu lagi dengan saya di sini ya. Izin share screen. Bentar. Nah, kebetulan saya punya domain ya, sinatan.com. Kebetulan di sini ada kebetulan di sini saya pakai cPanel juga. Nah, karena sesuai namanya ya, control panel. Jadi segala-galanya udah disiapkan di sini.
karena ini kebetulan share hosting juga ya. Jadi tinggal klik aja. Nah, yang umum itu ada di yang pertama file manager. File manager itu tempat kita naruh file-file kita. Contohnya saya di domain utamanya sinatan.com. Nah, isinya kayak gini. Itu ada di folder public HTML. Nah, ada di sini. Jadi dia cuma ada berapa ya? 4 doang sih yang inti itu. Ada index HTML, cover CSS, sama bootstrap. Nah, jadi buat yang nanya bootstrap tadi tuh bisa bisa coba inspect elemen aja di sini. Nah, itu elemen-elemen bootstrap tuh. Kayak gitu. Terus ada lagi buat setup domainnya di sini. Ada di bagian domain. Nah, jadi kalau di cPanel kebetulan kalau misalnya mau bikin subdomain, gampang ya, tinggal create new domain aja. Ntar tinggal ketik aja, misal tes.sinatan.com. Nah, udah, ntar tinggal submit aja. Buat naruh file-filenya, nanti di file manager lagi. Nah, di sini udah banyak tuh. Ada tugas.sinatan.com. Mungkin buat yang mau akses tugas-tugas kuliah saya, ada di tugas.sinatan.com. Terus di sini kebetulan di hosting yang saya punya ada SSH juga. Jadi bisa connect lewat terminal sini. Nah, cuman terminalnya itu nggak bisa ngejalanin komen-komen Linux kayak biasanya. Misal nggak bisa sudo sudo aja nggak bisa tuh komen not found. Dibatasin sama hostingnya. Itu bagus aja nih. Terus yang umum lagi ya mungkin untuk database-nya. Untuk database-nya defaultnya itu di sini ada MySQL sama Postgre. Untuk MySQL saya udah ada beberapa database nih. Untuk bikinnya di sini. Terus untuk manajemen, untuk database manajemen sistemnya pakai PHP-admin. Nah, udah mungkin apa lagi yang didemoin kira-kira? Itu aja mungkin ya. Untuk setting-setting di server yang beneran ya. Mungkin di sesi yang lain, di serial kita yang berikutnya mungkin kita akan belajar cara setup server beneran pakai Tadi Ubuntu, Nginx, ada yang sama apa penasaran lagi? katanya. Ya, Mungkin ada bisa penasaran. diperlihatkan secara umum saja ya. Jadi jangan diambil Boleh. pusing karena ini kalau udah tahapan deployment tuh bisa dibilang sudah beda posisi ya. Jadi kan ada front end, ada back end. Biasanya kalau yang buat hosting, buat setup server itu ada bagian yang namanya DevOps ya. Itu udah beda bagian lagi, bukan termasuk front end, bukan termasuk back end, akan tapi baru ya. Namanya DevOps ya. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan sedikitnya gambaran bagaimana sebuah server dibangun untuk membuat sebuah website menjadi publik ya. Seperti itu. Saya izin share screen. Nah, live demonya sekarang. Nah, tadi kan Bang Nathan sudah menggambarkan bagaimana cara hosting website dengan cPanel kan. Jadi hosting website itu bisa dua ya. Bisa dengan cPanel. Tadi kan banyak penyedia layanannya seperti misalnya Yaga Hoster, Rumah Web dan lain-lain itu banyak pokoknya ya. Itu cPanel. Jadi cPanel itu bisa dibilang cukup terbatas ya. Nah, akan tapi kalau misalnya skalanya lebih besar, bahkan skala perusahaan itu biasanya tidak memakai cPanel, langsung memiliki server ya, yang dimana server ini sudah publik ya, jadi sudah memiliki IP address publik yang dimana bisa diakses oleh semua orang gitu. Jadi ntar kita contohkan ya, di sini ada server saya, biasanya tuh disebut dengan VPS ya, Virtual Private Server ya. Nah di sini sudah masuk ya, kita coba keluar saja dulu ya ke lokal misalnya, logout. Nah di sini kan bisa kita lihat 103.112.163.168. Nah, itu artinya IP-nya IP publik ya, bukan berawalan 192, bukan berawalan 10,
bukan berlawanan 127, akan tapi 103. Berarti tandanya publik ya. Nah, saya perbesar ya, biar kelihatan. Saya kerja dulu. Nah, jangan diambil pusing dulu. Ini merupakan terminal ya. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih lanjut mengetahui tentang teknologi front end, back end, DevOps, itu pasti akan bertemu dengan yang namanya terminal, maupun di OS Windows, Mac, ataupun di Linux itu sendiri gitu. Bakal ketemu yang namanya terminal. Di sini kita SSH saja ya. Jangan diambil pusing SSH itu apa. Pokoknya SSH itu